Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Fauzia Mifa Effendi dari kelas 10 MIPA 6, nomor absen 3. Di sini saya akan membuat video sejarah Indonesia tentang 8 kerajaan Hindu dan Buddha yang ada di Indonesia. Jadi yang pertama ada Kalingga. Kerajaan Kalingga adalah sebuah kerajaan yang bercorak Buddha yang berada di wilayah Jawa Tengah yang didirikan pada abad ke-7. Nama Kalingga berasal dari nama sebuah kerajaan yang berada di wilayah Hindia Selatan. Kerajaan ini pernah diperintah oleh Ratu Sima yang terkenal dengan peraturan barang siapa yang mencuri maka tangannya akan dipotong. Puncak kejayaan kerajaan ini berada di bawah kepemimpinan Ratu Sima karena perkembangan kebudayaannya. Terjadinya keruntuhan kerajaan ini kemungkinan besar diakibatkan oleh Sriwijaya yang menguasai wilayah perdagangan. Peninggalan yang ada di Kalingga ini ada Prasasti Tukmas, Prasasti Sojomerto, Candi Bubrah, dan Candi Angin. Jadi yang kedua ada Majapahit. Kerajaan Majapahit merupakan kerajaan Hindu-Buddha yang terakhir menguasai Nusantara. Raja pertama Majapahit adalah Raden Wijaya. Majapahit berlokasi di Trawulan, Mojokerto, Jawa Timur, berdiri pada tahun 1923. Puncak kejayaan kerajaan ini berada di bawah kepemimpinan Hayam Wuruk karena menguasai banyak wilayah. Terjadinya keruntuhan di kerajaan Majapahit ini terjadi karena perang saudara antara Wirabumi dan Wikramawardhana. Peninggalan yang ada di kerajaan Majapahit ini ada Prasasti Hara-Hara dan Prasasti Alatasan di Trawulan. Jadi yang ketiga ada Singasari. Kerajaan Singasari adalah sebuah kerajaan di Jawa Timur yang didirikan oleh Ken Arok pada tahun 1222. Nama kerajaan Singasari sesungguhnya adalah Kerajaan Tumapel. Kerajaan ini berlokasi di daerah Singasari, Malang. Puncak kejayaan kerajaan ini berada di bawah kepemimpinan Kertanegara karena beliau mengirim pasukan ekspedisi Pamalayu sebagai benteng pertahanan. Terjadinya keruntuhan di kerajaan Singasari ini adalah akibat dari sibuknya mengirim angkatan perang ke luar Jawa serta pemberontak Jayakatwang berhasil membunuh Raja Kertanegara. Peninggalan yang ada di kerajaan Singasari ini ada Candi Jago, Candi Singasari, Arca Dwarapala, Candi Sumberewan, Prestasi Singasari, dan lain-lain. Jadi yang keempat ada Kediri. Kerajaan Kediri adalah salah satu kerajaan yang masyarakatnya menganut agama Hindu. Kerajaan ini ada pada abad ke-12. Puncak kejayaan kerajaan ini berada di bawah kepemimpinan Sri Jayabaya. Beliau dikenal dengan ramalan Serat Jongko Joyoboyo. Tetapi bukan karena ramalan itu kerajaan Kediri ini mengalami puncak kejayaan. Tetapi pada saat itu Jayabaya mampu mengalahkan kerajaan Kahuripan, bahkan kerajaan besar yaitu kerajaan Sriwijaya. Terjadi keruntuhan kerajaan Kediri ini berada di kepemimpinan Raja Kertanegara yang mengalami kemunduran karena adanya perselisihan dengan para Brahmana. Raja yang terkenal di Kediri ini adalah Raja Jayabaya. Peninggalan yang ada di Kediri ini ada Prasasti Pamuatan, Prasasti Angin, Prasasti Kamula, Prasasti Palah, dan Prasasti Galunggung. Jadi yang kelima ada Medang Kamulan. Medang Kamulan ini adalah kerajaan bercorak Hindu yang ada di Indonesia. Kerajaan ini juga disebut kelanjutan Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan ini berlokasi di muara Sungai Berantas. Sumber sejarahnya terdapat di Prasasti Parada dan Anjuk Ladang. Puncak kejayaannya berada di bawah kepemimpinan Raja Erlangga.
karena beliau berusaha untuk menaikkan kewibawaan kerajaan Medang Kamulan ini. Terjadinya keruntuhan di kerajaan Medang Kamulan ini disebabkan karena Raja Erlangga mengundurkan diri dan lebih memilih hidup sebagai petapa. Raja yang terkenal adalah Raja Dharmawangsa. Peninggalan kerajaan Medang Kamulan ini ada Candi Borobudur, Candi Prambanan, Candi Sewu, Candi Medut, Prasasti Lor, dan Prasasti Tangerang. Jadi yang keenam ada Bali. Kerajaan Bali adalah salah satu bagian dari sejarah kehidupan pada masyarakat Bali secara menyeluruh. Kerajaan ini berdiri pada abad ke-8 sampai abad ke-14 yang berlokasi di Pejeng atau Bedulu Gianyar. Puncak kejayaan kerajaan Bali berada di bawah kepemimpinan Darmodayana karena kekuatan kerajaan yang diperkuat atas perkawinan antara Darmodayana dengan Mahendra Datta, putri dari seorang Raja Makutawang Sawardana. Runtuhnya kerajaan ini akibat siasat yang dilakukan oleh Pati Gajah Mada yang pada saat itu tengah menjalankan misinya untuk memperluas wilayah ekspansinya ke Nusantara. Peninggalan yang ada di kerajaan Bali ini ada Prasasti Belanjong, Prasasti Panglapuan, Candi Mengening, Candi Wasan, dan Pura Agung Besaki. Jadi yang ketujuh ada Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara adalah salah satu kerajaan tertua di Pulau Jawa. Kerajaan ini berdiri pada abad ke-4 hingga abad ke-7. Menurut sumber, kerajaan Tarumanegara adalah kerajaan Hindu terbesar di Pulau Jawa. Kerajaan ini didirikan oleh Raja Dirajaguru Jayasinghawarman. Kerajaan ini berdiri di Lebak, Banten. Tetapi menurut arkeolog, letak kerajaan berada di Jawa Barat di tepi sungai Cisadane yang saat ini merupakan wilayah Banten. Puncak kejayaan kerajaan Tarumanegara ini berada di bawah kepemimpinan Raja Purnawarman karena mengalami banyak perkembangan seperti luas wilayah kekuasaan serta luas wilayah pembangunan. Terjadinya keruntuhan di kerajaan Tarumanegara ini tidak diketahui secara rinci, bahkan dalam prasasti hanya tertuliskan nama Raja Purnawarman. Peninggalan yang ada di kerajaan Tarumanegara ini ada Prasasti Ciaten, Prasasti Jambu, Prasasti Kebon Kopi, Prasasti Muara Ciaten, dan Prasasti Tugu. Jadi yang terakhir ini yang ke-8 ada Wijayapura. Kerajaan Wijayapura adalah kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang terletak di Kalimantan Barat dekat muara sungai Rajang. Kerajaan ini berdiri sekitar abad ke-7 Masehi. Ibu kota kerajaan ini bernama Pagaulibau Lendat di Biau Takang 1. Wilayah kerajaan ini dikelilingi oleh rawa-rawa dan penuh dengan pohon kelapa. Kerajaan ini juga dikenal dengan nama Kerajaan Sambas Kuno. Seiring dengan berakhirnya kerajaan Hindu-Buddha, maka kerajaan ini pun runtuh. Nama raja-raja yang ada di kerajaan Wijayapura ini ada Raja Patih Libau, Raja Patih Senggalang Burong, Raja Patih Laja, Raja Patih Seniba, dan lain-lain. Peninggalan yang ada di kerajaan Wijayapura ini ada Arca Buddha Emas, Arca Buddha Perak, dan Arca Buddha Perunggu yang ada di Sambas.